Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini, hari Minggu, 14 September 2025. Kita masuki ibadah dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita tabiskan dengan masing-masing kita mengucapkan dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Terimalah salam rasuli, anugerah dan damai sejahtera kiranya menyertai senantiasa saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita melantunkan pujian pelengkap kidung jemaat PKJ 147-147, di sini aku bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa dengan bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saat ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah atau perumpamaan
tentang bendahara yang tidak jujur, atau lebih baik dikasih judul bendahara yang cerdik dalam tanda kutip. Harus diakui merupakan salah satu dari beberapa pengajaran Tuhan Yesus yang tidak mudah dipahami. Dalam perumpamaan ini kita bisa melihat beberapa hal yang aneh. Terutama ketika sang tuan malah memuji apa yang dilakukan oleh sang bendahara itu sebagai sebuah kecerdikan. Jika kita menggunakan pola pikir zaman sekarang, mungkin kita akan tambah bingung lagi membaca perumpamaan Yesus yang satu ini. Barangkali kita butuh cara baru membaca perumpamaan dan memahami maknanya. Jemaat yang terkasih, sang bendahara bisa kita pandang sebagai pekerja kelas menengah yang bekerja pada seorang tuan yang kaya, pemilik modal. Sebagai pekerja tentu ia bekerja demi kepentingan sang tuan. Tugas yang dipercayakan kepadanya adalah mengembangkan harta tuannya dengan memberi pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kisah ini pinjaman itu diantaranya berupa natura, yaitu minyak dan gandum. Dua bahan pokok yang sangat mendasar pada saat itu dan saat ini juga. Patut diduga bukan hanya dua orang yang meminjam kepada sang tuan. Bisa jadi memang banyak orang yang pinjam. Seorang pengelola harta tentu diharapkan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya bagi sang pemilik modal. Untuk mencapai tujuan itu, boleh jadi sang bendahara selama ini melakukan praktek meminjamkan uang atau barang dengan menerapkan bunga yang tinggi, sehingga lebih menguntungkan si pemberi pinjaman. Tidak jarang bunga yang dibebankan sangat besar, sampai-sampai orang tak mampu membayarnya. Nah, praktek seperti ini agaknya banyak terjadi di masyarakat saat itu, sampai-sampai Tuhan Yesus pun beberapa kali memakai aktivitas pinjam-meminjam sebagai perumpamaan. Saudara-saudara, ketika sang bendahara ia akan dipecat oleh majikan dan tidak mau bekerja dengan otot atau mengandalkan belas kasihan orang, maka tidak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali beralih ke berpihakan. Jika selama ini dia berpihak pada sang tuan kaya raya dan ingin menjadikannya penindas atas orang-orang miskin, maka ia pun dengan cerdik beralih pada para peminjam yang selama ini ditindasnya. Tiada cara yang lebih efektif untuk beralih ke berpihakan selain dengan membebaskan para peminjam itu dari kewajiban bunga yang sangat besar menekan mereka. Bisa jadi pula sang bendahara ini mengorbankan handling fee atau biaya penanganan yang semestinya ia terima demi tujuannya. Seketika sang bendahara pun berubah dari seorang penindas menjadi
pembebas bagi yang tertindas. Kini sang bendara punya banyak teman yang siap menerima dan menolongnya. Jadi masuk akal kalau sang tuan memuji kecerdikan bendahara tadi. Nah, kalimat reflektif atau refleksi dari Tuhan Yesus yaitu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dapat dipahami sebagai nasihat Tuhan Yesus untuk menggunakan uang atau harta secara cerdik, yaitu dengan tidak menjadikannya tuan dan tujuan kehidupan, tetapi sebagai alat untuk membangun persahabatan yang baik dengan semua orang. Ini yang dimaksud ayat tadi. Memang di kehidupan ini kita masih membutuhkan uang, masih membutuhkan harta, tetapi jangan sampai kita mengabdi atau diperhamba, diperbudak olehnya, oleh uang dan harta itu. Tetapi sebaliknya, gunakan uang dan gunakan harta untuk membebaskan dan memberdayakan sesama dari tindihan beban kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita manusia sejak dulu sampai sekarang belum benar-benar bebas dari penindasan. Sigmund Freud menggambarkan manusia sebagai serigala atas sesamanya, homo hominidi lupus, saling sikut-menyikut, saling menggigit, cokot-cokotan, menerkam. Penindasan atas sesama manusia dapat mendatangkan kesengsaraan yang memprihatinkan. Karena itu mereka yang memegang kekuasaan perlu didoakan dengan sungguh-sungguh agar tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas, melainkan demi tercipta kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Sebagai orang yang percaya, mari saudara-saudara, kita perlu beralih ke berpihakan seperti bendahara yang cerdik, dari perhambaan kepada uang dan harta, kepada persahabatan dengan mereka yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Hidup dalam kesalehan berarti kita hidup dalam ketaatan kepada Allah yang berpihak pada orang-orang yang lemah dan tertindas. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, membawa doa dan permohonan.
Kami berdoa untuk segenap bangsa Indonesia. Tuhan berkati jajaran pemerintahan kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri yang telah ditunjuk, begitupun komponen eksekutif, legislatif, jajaran DPR, DPRD di berbagai tempat sampai di daerah. Berilah kebijaksanaan hidup yang terbaik. Berilah hikmat-Mu agar menjadi teladan dan contoh bagi rakyat semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur dalam ibadah perayaan Raya Unduh-Unduh. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mengelola apa yang menjadi anugerah dan pemberian-Mu, baik itu harta, uang, kekayaan, semuanya adalah demi persahabatan dan semuanya kami haturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga mengaturkan segenap warga jemaat, baik yang adiuswa, sepuh, sudah pensiun, purna. Kami berdoa untuk segenap orang tua yang bekerja mencari nafkah. Kami juga berdoa untuk segenap anak-anak dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, pekabaran Injil yang berlaku di penjuru bumi, Tuhan berkati. Begitupun yang di lingkup kota kami. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita lantunkan pujian pelengkap kidung jemaat PKJ 146, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah ibadah kami dan kiranya berkat-Mu senantiasa kami rasakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya,
seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hundur dan mari kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.